Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin majelis muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat berkumpul di sini, merupakan amal soleh sebagai amal kita untuk di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini saya akan membawakan ceramah tentang lelaki soleh idaman wanita. Firman Allah yang mengatakan, dan orang-orang yang tidak mampu bernikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Surah An-Nur ayat 33. Lelaki soleh tidak akan memberi perhatian, cinta, dan kasih sayangnya pada wanita yang tidak halal. Lelaki soleh boleh membimbing ahli keluarga, para sahabat, dan para wanita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki soleh berlemah lembut, pemaaf, dan berakhlak seperti sifatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki soleh juga mengerti bahwa cinta sebelum menikah atau tidak islamik menyebabkan zina anggota dan hati serta iman kita semua luntur, lalu melakukan perkara yang menghampiri zina sedikit demi sedikit. Contohnya berdua-duaan, tidak menundukkan kepala, pandangan, menyentuh, dan seterusnya. Selanjutnya, laki-laki soleh itu menjaga batas pergaulannya yang berhubungan dengan perempuan hanya untuk perkara-perkara kebaikan. Yang selanjutnya, lelaki soleh itu apabila kita bentangkan depan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin kita mampu dan berhijjah depan Allah bahwa ia adalah urusan, maka itu tidaklah yang dinamakan urusan jika hati masih berasa was-was sama ada ia suatu urusan atau tidak, maka berwasalah. Ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya kepala yang ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Tidak melihat aurat wanita yang menundukkan pandangan seperti perintah Allah kepada lelaki. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nur ayat 30. Menutup aurat bukan sekadar menutup kulit, tetapi melindungi alur bentuk tubuh dari dilihat ajnabi. Dengan memakai pakaian yang tebal dan longgar, menutup dada, dan hanya boleh menedahkan muka dan tapak tangan saja. Tidak menyebabkan wanita lalai dari menjadi hamba Allah yang baik. Apabila bertaut dua hati yang tidak halal, maka akan ada yang ketiga, yakni setan. Dia yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan wanita itu indah. Setan mengaburi mata manusia
dengan kemanisan hubungan yang tidak halal, yang nampak cerah, sedangkan manusia itu berjalan dalam kegelapan yang sangat gelap. Itulah muslihat syaitan. Kita karena senantiasa ingatkan diri kita, setiap manusia mempunyai kelemahan, mudah tergoda, lemah iman. Setan itu adalah musuh yang jelas, maka kita kena jauhi dari tipu muslihatnya dengan cara muhasabah diri. Jangan lari dari cinta Allah dan Rasul, karena cinta itu bisa menguatkan yang lemah, mengobati yang sakit, memberi cahaya kepada kegelapan. Cinta manusia tak kekal. Tahajudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dan lidahnya harus seperti imannya, berani memperkatakan hak dan batil, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Sabda Rasulullah SAW, iman seseorang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lidahnya lurus. Hadis riwayat Ahmad. Tidak lupa menjaga auratnya dari pusat hingga lutut, dan tidak menedahkan gambar sesiapa yang tidak menutup aurat di laman sosialnya. Tidak melakukan fitnah komunikasi dengan wanita ajnabi, contoh SMS-an, Facebookan, teleponan, chattingan tanpa ada urusan yang penting. Kepentingan kewujudan lelaki soleh. Ramai tak sadar bahwa kehadiran lelaki soleh amat penting dalam kehidupan zaman sekarang. Malah setengah laki-laki merendah diri dan menganggap mereka tidak mampu jadi lelaki yang soleh. Lelaki soleh penting untuk menjadi pemimpin, menjadi imam yang dapat membimbing wanita, penting untuk melahirkan zuriat dan generasi soleh dan solehah, menjadi pelindung bagi yang memerlukan hak, menjadi pendakwah dan pewaris agama Islam supaya Islam terus bangun dan kekal, penyeru manusia lain untuk terus beriman dan beradat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sukar untuk menjadi lelaki yang soleh. Siapa kata lelaki biasa tak bisa dan tak layak jadi lelaki yang soleh? Dengan sholat dan doa yang istiqomah juga meningkatkan iman dan ilmu Islam. Sesiapapun boleh menjadi lelaki yang soleh. Dorongan dan songkongan dalam dakwah juga diperlukan orang yang mendekati Islam melalui pintu ilmu. Insya Allah kekal keislamannya dan subur keimanannya. Kesimpulannya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah pengikut sangkaan, dan mereka tidak lain adalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-An'am ayat 116. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.